Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hai Jumat. Iya. Selamat datang di podcast Hai Jumat Suara Tebu Irang yang hari ini kedatangan tamu spesial idola saya. Mas Dian Soekarno, penulis buku legenda apa nih Mas? Antologi Legenda Jombang. Ya. Iya. Saya benar-benar ngefans loh Mas Dian sama sampean. Alhamdulillah, subhanallah. Barokah ya. Kayaknya bukan saya aja yang ngefans. Bisa dibilang nama Mas Dian ini di Jombang cukup dikenal ya Mas ya. Dan kalau boleh saya ngomong, kontribusinya sangat bisa dibilang sangat besar gitu ya Mas ya. Utamanya kalau mau gali soal asal usul desa atau dusun, bahkan juga legenda di Jombang. Bener Insya Allah. Allah alam ya. Cuman karena berangkat dari suka saja lah. Suka. Sehingga kalau suka itu dirawat, dipupuk kan jadi cinta gitu ya. Itu tips setiap kehidupan begitu ya Mas ya, dipupuk jadi cinta akhirnya. Mas Dian, kalau ngomong soal desa dusun di Jombang ya, ini sudah berapa banyak yang berhasil dikumpulkan Mas Dian? Dari sekian banyak, berapa sih Mas desa di Jombang gitu? Kalau secara administratif pemerintahan desa itu sekitar ya 306 ya. Ya, itu desa dan kelurahan, 4 kelurahan, 302 desa. Tetapi desa itu yang menarik adalah desa itu memiliki dusun-dusun dan juga ada sungai, ada batu yang itu semuanya memiliki cerita gitu. Kan kemudian itu yang menjadikan awalnya memantik saya untuk semakin mencintai dengan Jombang, dengan penelusuran dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau nama desa atau dusun tadi bisa saja itu muncul dari nama batu, nama pepohonan gitu ya Mas. Bisa. Tapi pertanyaan tadi kan tentang seberapa sih yang sudah dikumpulkan. Saya sudah mengumpulkan hampir 800-an nama asal usul. 800-an nama. Target saya 1.500 insya Allah. Oh, itu Jombang aja iya, ya. Karena begini. Semisal Gondek Mojowarno, saya telusuri 2 kali, saya menemukan 10 titik. Kalau target saya kan 3-4 kali jadi tulisan, artinya itu bisa berkembang lagi. Nah, kalau kemudian satu desa saja 10 titik, kali kan 306 desa, sudah berapa titik? Wow, 3.000-an gitu ya Mas ya? Nah, karena satu desa itu kadang-kadang hanya 3 atau berapa, tapi desa yang lain ada 10 bahkan bisa lebih. Sehingga saya ambil rata saja, saya yakin akan ada asal usul cerita asal usul itu 1.500-an. Karena saya sudah mengumpulkan sekitar 800-an yang sudah jadi buku, yang mau jadi buku yang ketiga ini, satu bukunya berisi 100 asal usul, 100 legenda. Berarti kayak buku ini itu 100 titik. 100 titik. Iya. 100 titik itu sama kayak 100 cerita gitu ya? 100 cerita, bukan 100 desa. Karena satu desa bisa memunculkan 10 cerita. 10 cerita. Ya. Wah, gitu ya. Ya, jadi misalkan Gondek dulu, ayo saya tanya sebagai orang Gondek ya, putri daerah. Gondek dulu namanya apa? Oh, kalau saya tahu. Apa? Enggon sing endek Mas. Nah, itu kan asal usul. Iya. Nama kunonya Gondek tahu? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Oh, gitu. Saya ya? tahu. Oh, ketemu ya? Ketemu. Oh. Nama kuno Gondek Mojowarno itu Mojo Klampis. Setelah saya telusur lagi ternyata Gondek itu sejarahnya berlapis. Jadi mulai insya Allah Majapahit Jayanegara, kemudian masuk Karesian itu agama Kapitayan. Kapitayan itu agama nenek moyang, bukan animisme dinamisme ya. Beda itu ya? sudah pendapat barat, pendapat sarjana barat. Kalau aslinya ajaran Kapitayan. Nah, Kapitayan itu dimulai dari Mojo Klampis itu lewat tokoh Kek Mitro itu. Nah, kemudian ada Mandala, ada semacam Padepokan Kasaiwan, itu ada di Ngelo. Nah, kemudian Kabuyutan Brasut. Kemudian masuk ke wilayah zaman pondok Kiai Kasan Besari. Saya menduga bahwa misalnya Mbah Yai Joyo Ulomo itu adalah murid dan juga masih kerabatnya Kiai Kasan Besari 7. Jadi di era itu Gondek itu sudah ada dengan nama ada. Mojo Klampis itu ya? Iya. Oh gitu. Nah,
era pergantian gondek itu saya menduganya menduganya ya setelah berpindahnya pasukan Diponegoro itu. Nah, pasukan Diponegoro nanti muncul nama Kiai Amir dan sebagainya. Itu salah satu contoh gitu. Inje. Nah, Mas, ini yang saya itu melihat Mas Dian itu beda. Ada kan beberapa tulisan seputar legenda dusun atau asal usul dusun desa gitu ya. Nah, buku yang saya baca itu biasanya berhenti pada kalau kayak gondek tadi ya. Oh, ini dari nggon sing endek kayak gitu. Tapi Mas Dian bisa menelusuri sampai itu dalam banget sampai jalurnya bisa ke Pangeran Diponegoro tadi. Nah, itu bagaimana untuk menyambungkan ke situ? Gitu? Sebelum sampai sejauh ini, saya juga banyak baca buku-bukunya Profesor Yuwono Sutikan Unesa gitu kan. Bagaimana cara-cara untuk penelitian folklore gitu. Terus buku-buku tentang folklore, buku-buku tentang historiografi juga saya baca gitu. Saya ingin bahwa apa sih kalau kemudian legenda udah saya bahasa saya legenda, tapi legenda yang saya tulis kemudian ini bukan legenda yang kaleng-kaleng gitu loh. Legenda yang ecek-ecek atau legenda yang sekedarnya begitu. Saya ingin kemudian ketika orang membaca gondek, maka ada nilai, ada konten, ada isi yang itu bisa diteladani, bisa dari para pejuang-pejuang gondek masa lalu seperti itu. Nah, dari saya senang lusur sejak 2004 sebenarnya. 2004. Ya. Berarti berapa tahun yang lalu itu? 16 tahun yang lalu ya. Nah, saya sudah menghasilkan kurang lebihnya 10 buku dan di masa pandemi ini saya masih punya tabungan naskah 8 buku. 8 buku mau diterbitkan 8 gitu buku selama 1 semester ya, 7 bulanan lah. Itu saya menghasilkan 8 buku. Sama jangan bikin saya malu Mas Dian. Saya nggak ngapa-ngapain pandemi. Pandemi karena saya sudah stuck ya, merasa terkunci dengan terpingit Covid itu, makanya saya sudah mulai lagi untuk nelusur, saya sudah mulai silaturahmi ke desa-desa, saya sudah mulai masuk ke Gondek, ke Gajah, ke Pulau Gedang, kemana-mana, asalkan kemudian ada kembali lagi jawabannya jadi kemana-mana ya. Kembali lagi, kenapa sih kok bisa sedalam itu? Setiap masa itu punya kata kunci. Apa tuh? Kata kuncinya begini: ketika sebuah daerah, sebuah pondok pesantren dominan pohon sawo, maka langsung saya simpulkan itu penderek atau pengikutnya Diponegoro. Kenapa ada simpulan begitu? Karena Diponegoro setelah ditangkap paksa dan dibuang ke Makassar, itu berpesan agar setiap pendereknya itu menanam sawo. Sawo dari kata sawo kecik. Orang Jawa itu berbicara dengan bahasa simbol. Sawo kecik dimaknai sebagai sarwa becik, bertindaklah sebagaimana aturan agama. Maka sarwa becik berarti kalau pondok pesantren atau satu situs-situs kuno banyak pohon sawo keciknya, langsung bisa ditarik ke Diponegoro. Dan kemudian banyak saya buktikan memang benar. Nah, kemudian kalau misalkan saya selalu begini, saya tanya, pundennya siapa? Terus desa atau dusun titik yang saya tuju itu asal usulnya bagaimana? Nah, dua ini, maka saya mulai nelusur tentang naskah kuno, Kakawin, Kidung, sampai kamusnya Romo Zoetmulder Belanda itu saya buka. Adakah nama seperti ini? Seperti saya contohkan Sumombito. Ternyata Sumombito itu nama bunga zaman Majapahit. Cuma sekarang spesiesnya tanaman Sumombito itu apa sih sebenarnya? Genusnya apa, familinya apa, saya belum tahu. Tapi kalau Sumombitonya sendiri sudah nggak ada ya? Sumombitonya ada di Kecamatan Sumombito toh. Oh, maksudnya tapi tanaman bunga Sumombito yang dimaksud apa saya nggak tahu. Saya belum tahu lah. Tapi suatu saat akan tahu. Seperti gondek. Gak enak sejarah, saya tidak pernah percaya. Saya tidak akan pernah percaya. Ketika saya masuk dan luar biasa, subhanallah. Dan tinggalan-tinggalan itu misalkan Linggayoni. Oh, ini zaman Kasayuan. Saya langsung ke sana. Karena apa? Di negara Kertagama itu disebutkan bahwa ada agama kerajaan itu
diwakili dengan setingkat kalau nggak salah menteri-menteri begitu mewakili hakim. Jadi ada Dharma Diaksa Ring Kasaiwan untuk Siwa, Dharma Diaksa Ring Kasogatan untuk Siwa Buddha, Dharma Diaksa Ring Karesian untuk agama resi, Kapitayan, dan Sawana Agastya Ring Kabumian untuk Muslim. Luar biasa toh. Ngerti nggak Mbak? Jadi begini konsepnya, Sawana Agastya Ring Kabumian itu maknanya adalah agama langit yang diturunkan ke bumi dan barokahnya dirasakan seluruh rakyat. Artinya begitu. Dan itu Muslim begitu. Itu dari diskusi kawan-kawan penelusur yang kebetulan juga paham sejarah seperti itu. Memang kalau kita mau nelusur itu dibekali dengan pemahaman sejarah enak ya Mas Dian ya. Ya. Paham dan cinta kan? Paham dan cinta. Kalau cinta tanpa paham dia akan otak-atik gaduh, ngawur lah. Betul. Iya. Ya kan, oh ini asalnya begini berarti begini, tidak bisa. Harus ada secara metodologi. Iya. Makanya saya mempelajari historiografi, maka tulisan saya bisa meskipun agak mengernyitkan dahi, paling tidak ada alurnya. Tidak hanya sekedar oh ini sumber sapon, sumber yang disaponi, tidak seperti itu. Kita tahu soal soal otak-atik gadoknya aja tadi seneng Mas Dian. Kayak taruh gondek tadi nggon sing endek gitu ya. Terus apalagi gitu kan banyak ya. Kalau gondek nggon sing endek saya nggak berhenti di situ. Kenapa kemudian dipilih nggon sing endek? Kenapa nggak nggon sing tinggi misalnya gan yang agak tinggi gitu? Kenapa seperti itu? Itu setelah ditelusur akan menemukan jawaban. Oke. Nah, gitu. Iya. Nah Mas Dian ceritain satu dulu Mas Dian yang jangan gondek ya, gondek sudah ya. Mungkin yang sudah yang sudah ditelusur Mas Dian satu nama desa dusun ngomongkan asal-asalnya, asal muasalnya ini kenapa kok sampai kemudian namanya jadi begitu gitu. Ya. Contohnya apa gitu? Watu Galuh gitu ya. Watu Galuh keras itu Pak. Sebelahnya keras itu. Watu Galuh itu nama kuno abad 10 929. 929. Dan itu ada prasastinya di Nganjuk dan di Kediri. Prasasti Anjuk Ladang menyebut kita prasida manraksang rahyangta medang ibu Mataram iwatu Galuh. Kita prasida sang raja bersumpah manraksang rekso memelihara rahyangta para leluhur medang ibu Mataram di bumi Mataram di mana Iwatu Galuh di Watu Galuh. Itu bahasa Jawa kuno. Itu tersimpan di Kediri. Di prasasti Parada Kediri dan Anjuk Ladang Nganjuk. Tembelang itu prasastinya di in situ di Turen di Tumpang Malang Watu Godek. Itu berbunyi maka tewek Sri Maharaja maka datuan Itamlang Uswastiastu Dirgahayu. Maka dengan ini Sri Maharaja memindahkan kerajaan itu ke Tembelang, semoga selamat dan sejahtera. Itu contohnya. Itu berarti kan nama yang sudah tersebut di prasasti-prasasti itu ya. Tapi dari mana asalnya kemudian nama itu muncul gitu. Itulah kemudian tugas saya untuk menelusur lebih dalam. Seperti halnya kenapa kemudian, karena ini posisinya di Tebu Ireng, saya akan bahas Tebu Ireng ya. Tebu Ireng itu ada dua versi, ada Tebu Ireng, ada Kebo Ireng. Nah, Tebu Ireng itu adalah masa Kebu Kicak Karangkejambon ketika berguru kepada Ki Ageng Sumoyono Cukir. Nah, di Padepokan Pancuran Cukir. Ya, kelak akan muncul semacam padepokan tapi masa Islam bernama Ponpes Tebu Ireng. Nah, dikatakan Tebu Ireng karena ditumbuhi tanaman tebu warnanya hitam, Tebu Ireng. Sementara pada masa akhir Majapahit itu muncul cerita tentang kebu yang mengamuk dan masuk ke kolam dan dipenuhi dengan lintah menjadi Kebu Ireng. Nah, saya tidak menyalahkan salah satunya atau membenarkan salah satunya. Ini membuktikan bahwa Tebu Ireng mempunyai peran penting di masa itu. Itu yang kita gali. Apa sih fungsi sejarah? Kalau orang Jawa mengatakan sejaning arah, kalau orang Arab mengatakan sajorotun, artinya pohon kehidupan seperti itu. Kemudian kalau dalam konteks ini orang India seperti Bapak India, Nehru dan sebagainya, sastrawannya itu mengatakan bahwa sejarah jangan seperti kakak tua berjalan ilmu hitung dan sebagainya. Yang penting dari sebuah sejarah itu adalah transformasi nilai-nilai. Nah, makanya Bung Karno, founding fathers kita mengatakan bahwa jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah gitu. Nah,
Seperti itu, Mbak. Termasuk ini ya, asal usul itu juga gitu ya. Betul. Mas, susah nggak sih kalau nelisik atau nelusur asal usul desa kemudian legenda itu? Enggak ya. Enggak. Ini tadi aja baru ke mana Mas? Ke Ngoro ya? Ke Ngoro, ya. Ke Ngoro. Enggak. Itu bagi dong Mas, misalnya ada mungkin di antara kita yang pengen juga mengikuti jejak gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama, kemudian apa lagi sampai kita nemu tuh? Ya cinta dulu. Saya ngomong tentang cinta terus ya. Perlu ditembak dulu nggak? Iya. Boleh. Ya, karena cinta yang tidak diutarakan itu seperti angin lalu gitu ya. Ya, ngenes dewe. Ya. Nah, jadi begini. Bahasa saya itu mensyukuri waktu ya. Ketika saya ada waktu luang berarti saya harus manfaatkan bermacam-macam. Ketika tadi saya berencana ke sini, tiba-tiba saya dihubungi narasumber, kira-kira oke, saya deal, saya berangkat, meskipun ketemu 2-3 orang, yang lain nanti kemudian menyusul. Maka setiap kunjungan saya selalu mengatakan untuk bisa 2-3 kali pertemuan atau 4 kali untuk pendalaman. Nah, kata kuncinya biasanya akan saya tanya satu, kalau asal usul desa itu pundennya siapa sih? Nama tokoh pembabat desanya itu siapa? Kemudian punden itu nama tokoh gitu. Nah, iya, punden itu dari bahasa Jawa pepunden. Yang dipundi-pundi, yang diaji-aji, yang dihormati sebagai tokoh yang membabat wono alas desa itu, kemudian memunculkan nama itu. Kalau nama tokohnya sudah ketemu, maka asal usul desanya bagaimana sih? Kalau asal usul desanya ketemu, maka ini masa apa sebenarnya? Ada ciri-ciri khusus misalkan. Kalau tadi saya bilang, oh banyak tanaman sawu berarti era Diponegoro. Oh ini banyak temuan, misalkan ada Linggayoni, oh ini masa Majapahit paling muda. Kalau kemudian oh ini ada keramik Cina dan sebagainya, oh ini masa Demak misalkan, oh ini masa Sunan Kudus. Saya langsung tarikannya ke sana dan setelah kemudian saya buktikan, insya Allah 99% benar. Betul ya. Gitu yang dituju ke pemerintah desa setempat atau nyari yang harus, tua gitu. Nggak harus. Oh, nggak harus ya. Orang tua bukan jaminan paham sejarah. Banyak yang orang muda penyuka sejarah dan mencari kemudian mendapatkan cerita-cerita dari orang sepuh. Orang sepuh kadang-kadang hanya sepuh umurnya, tetapi tidak mempunyai kepedulian, tidak mempunyai passion, hasrat untuk mengetahui sejarah. Banyak kejadian seperti itu. Jadi nggak mesti harus yang tidak harus. Karena yang katanya kalau yang punya legenda, punya cerita dongeng-dongeng itu yang tua-tua. Itu kan pemikiran rata-rata. Nah, kita harus berbicara mikir di atas rata-rata itu gaya metu sumbungnya gitu. Biar dapat gitu ya Mas ya. Memang harus begitu. Ya, dan harus ngeyel. Ya, harus ngeyel. Ngeyel artinya jangan kemudian membuat daftar pertanyaan itu yang standar-standar saja. Misalkan saya tadi ke gajah gitu. Saya kejar gajah kok ditarik sama surat Alfil. Joko Sembung bawa gitar toh? Oh iya. Iya, paham maksudnya? Iya. Kok ke Alfil gitu ya? Iya. Maksudnya Joko Sembung bawa gitar tahu nggak? Nggak nyambung. Jreng. Oh gitu. Iya, nggak nyambung jreng. Ngamen berarti. Jadi tapi saya hargai itu. Tapi kemudian setelah saya datang ke sana, saya pancing ternyata pernah ditemukan patok gajah. Kemudian perbatasan antara Daha sama Majapahit. Kita tahu bahwa Majapahit itu mempunyai raja utama di Istana Tirta Sripala. Nah, Majapahit itu Batara Ring Majapahit itu. Nah, ini pembantunya adalah Batara Sabta Prabu, 7 daerah utama antara lain Majapahit, Daha, Singosari sampai Lasem dan seterusnya Brelasem itu. Nah, tinggal kita tarik. Berarti ini perbatasan Dahanapura. Enten patok hongkirin ditemukan patok gajah ketemu satu. Lah kok saged keluar? Ada ditanam jauh tapi biar enggak kena bajak gitu. Di sawah posisi. Enggak muncul, udah enggak muncul. Kalau mau ngali lagi bisa. Oh gitu ya. Nah, kemudian kok saged kewaringan? Oh, gajahnya mangane aring di tempat ini. Ketemu tuh. Jadi harus pandai-pandai untuk memancing. Memancing. Benar. Jadi pertanyaannya jangan rata-rata. Kalau rata-rata selesai. Jadi harus ngeyel, harus kejar terus. Kepo kalau bahasa anak sekarang. Bener. Ya. Ini kayaknya bekalnya Mas Dian karena dulu pernah jadi reporter gitu ya. Ya mungkin salah satunya. Ya. Saya memang di reportase itu kurang lebih 12-14 tahunan lah. Ya.
Satu radio ya Mas ya? Di radio swasta di Jakarta. Iya. Dulu di Jombang 4 tahun, di Jakarta sekitar 12 tahun insya Allah. Oke. Yang paling susah di mana Mas waktu itu gali tentang asal usul atau agenda ini? Saya enggak pernah susah. Enggak pernah susah ya? Enggak pernah susah. Seneng aja lah ketemu orang baru, saudara baru, dan selalu kadang diajak ke warung bersama kan gitu. Gitu ya. Itu bonusannya. Jadi dapat aja. Jadi begini. Kalau mengendaki sesuatu jangan tanya susahnya, susah betul gitu. Tanya senengnya aja. Nanti susah kan jadi ada solusinya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tadi sudah 800. Nanti rencananya yang buku ketiga itu? Ya isinya 100 lah. 100 satu buku 100, satu buku 100. Karena kalau kita tebalkan ya daya belinya juga rendah. Oh ya. iya. Ya ini kan strategi marketing aja lah. Iya. Ya. Kalau saya lihat tadi biografi Mas Dian itu memang benar-benar concern ya Mas ya, kayak semacam ini nih, kayak di legenda, kemudian pernah nulis tentang apa sih Jombang, sejarah Jombang apa? Itu juga gitu ya. Kenapa sih kok concern ke situ Mas Dian? Banyak sisi kan sebenarnya bisa digali. Iya. Ya saya istilahkan tersesat di tempat yang benar lah. Iya. Lebih baik gitu kayaknya. Jadi perjalanan ya. Saya mengikuti kata hati, bukan kata kamu. Saya kata hati. Jadi kemudian kalau hati saya sedang seneng, hati saya pas, ya udah saya berangkat. Meskipun pikiran saya menolak, hati saya senang, saya berangkat. Ya, itu juga sama sih, seperti juga mendapatkan pekerjaan, karir, jodoh dan sebagainya. Saya pikir mengikuti kata hati saja. Iya benar. Akhirnya sukanya atau istilahnya tadi passionnya gitu ya. Passionnya begitu. Gitu ya. Nah, saya pernah begini, sebelum umur saya 40 tahun waktu itu, kepala 4, di usia kepala 4 nanti 40 tahun saya harus berbuat sesuatu untuk negeri ini gitu. Barangkali kalau pendapat umum ya terlalu kemoncolan atau terlalu sok dan sebagainya. Tapi saya katakan itu, dan kemudian tepat di usia saya 40 tahun saya menulis buku trilogi spiritualitas Bung Karno. Nah, itu. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu melihat Jombang itu oleh para ahli sejarawan disebut sebagai historical landscape. Jadi setiap bentang tanahnya itu mengandung sejarah. Dan ketika saya kemudian menemukan Kebu Kica, menemukan Mataram kuno, menemukan Ranggalawe, menemukan Damar Wulan, sampai menemukan pengelana Spanyol ke Jombang gitu. Loh, ini kan menarik gitu. Kenapa tidak kemudian saya menelusur, kemudian saya abadikan dalam tulisan, saya jadikan buku, kan paling tidak juga ini penyelamatan gitu, versi saya sih ya. Versi saya. Iya, karena juga kalau bisa jadi bukan satu-satunya sih, tapi bisa jadi ini sangat langka sekali gitu. Dan harus ada yang punya atau mau bekerja semacam ini gitu Mas, untuk negara, untuk Jombang gitu maksudnya ya. Kalau dulu saya mungkin orientasinya demi Jombang, demi apapun gitu. Kalau sekarang saya mengatakan ini demi kehidupan, demi kemanusiaan gitu aja lah. Ya artinya kita itu ditempatkan di mana, ya anggap itu sebagai ibadah kita gitulah dalam bahasa konteks agama ya, keyakinan ya gitu. Jadi misalkan ini jadi merembet kemana-mana gitu ya. Tidak apa-apa, refleksi boleh. Ya, merembet kemana-mana. Berarti penyebutan langgar. Kenapa sih sekarang kok jadi musola semua gitu? Saya paling tidak sepakat dengan itu. Kan itu ada riwayatnya gitu. Meskipun ini sumbernya dari cerita tutur. Nah, jadi ceritanya kalau menurut Pak Agus Sunyoto, Dr. Agus Sunyoto, Ketua Alus Bumi kan, beliau mengatakan bahwa nenek moyang itu agamanya Kapitayan. Kapitayan itu meyakini dua kekuatan besar yang sangat mempengaruhi manusia. Jadi dua-duanya disebut tu. Pengaruh baik itu disebut Tuhan, dan pengaruh jahatnya disebut hantu. Tuhan bersembunyi di ruang-ruang kosong, hantu bersembunyi di batu, gunung, pepohonan. Maka akhirnya dalam era kewalian itu kan dulu ada istilah Sanggar Pamujan untuk tempat peribadatan. Diduga oleh Sunan Kalijogo, kemudian sanggar itu dimasukkan lafaz, kalimat-kalimat thayyibah, sholawat, dan lafaz-lafaz kalimat
toibah sholawat di tengah sanggar itu menjadi langgar. Palanggaran berarti tempat untuk mengolah ilmu, beribadah dan sebagainya. Kenapa langgar itu kemudian dihilangkan menjadi musola? Kan penyempitan makna. Musola kan bisa di mana-mana. Di rumah kita bikin musola bisa, kita di kampus, di sekolah. Tapi kalau langgar beda. Secara konteks. Kenapa kok bisa berubah gitu Mas ya? Mungkin ya, ada. Ini jawaban generasi kali ya. Generasi. Ya. Kenapa sih sekarang kok trennya lebih ke Arab sentris? Iya, tidak ke Islami sentris gitu. Iya, kalau Islami kan nilai-nilai luhur keislaman. Betul. Kalau Arab sudah nyangkut budaya. Nah, negara tertentu. Iya, gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu selingan saja lah ya. Iya, ya. Oke. Dan kalau ngomong ini Mas, aku pengen kita itu apa ya istilah tadi kalau ngomong merefleksi gitu ya, yang digali adalah asal usul. Nah, kenapa kita penting sih Mas mengetahui yang semacam ini? Itu kan sudah lampau gitu ya. Udah jadul lah kalau zaman sekarang. Tapi kenapa perlu gitu? Ya, karena ini basicnya adalah Universitas Keislaman. Saya akan tarik salah satu coba Anda baca Al-Quran itu kalau nggak salah 15 suratnya mengandung sejarah. Cucu Kanjeng Nabi yang gugur di Padang Karbala, kalau nggak salah Hasan Hussein itu itu mengatakan ketika datuk saya menceritakan peristiwa sejarah entah perang Uhud atau apa, maka saya merasa itu sedang dibacakan satu ayat. Nah itu satu. Terus saya pernah apa itu makalah atau apa yang jelas atau hadis saya lupa, tapi saya pernah baca bahwa barang siapa menuliskan entah itu tokoh ulama atau perjuangannya maka sama dengan jariah. Itu yang dua hal ya. Yang ketiga adalah Bung Karno mengingatkan jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi nuwun sewu, ini pembandingnya masa kekinian. K-pop, Korean pop dengan Gangnam Style dan sebagainya itu dibangun 20 tahun. Dan mereka sangat konsen. Ada sahabat saya itu namanya Mas Debyo, itu pelukis dan dibuatkan galeri di sana oleh pemerintah Korea Selatan. Di sana lukisnya di Korea. Beliau aslinya orang Pacitan, tapi sekarang tinggal di Tuban dan beliau menjadi pelukis internasional. Difasilitasi pemerintah Korea Selatan. Nah, itu dari sisi tentang pengembangan K-pop sehingga kemudian mendunia. Balik ke Syria, Arab, Irak. Irak itu dengan peradaban dan Syria, peradaban Bizantiumnya luar biasa. Tapi kemudian itu dihancurkan selama 20 tahun. Generasi mudanya diputus dengan sejarahnya. Dan sekarang ada terjadi di Jepang. Tanya generasi muda Jepang, mereka rata-rata tidak tahu bahwa negaranya pernah menjajah Indonesia. Gitu. Kalau kita nggak paham sejarah lagi, saya tanya ulang. Berapa sih sebenarnya jumlah presiden Indonesia? Saya tanya. Nah loh, mulai dari Pak Karno ya Pak. Ya. Pak Karno, Pak Soeharto. Jadi ngitung berapa Mbak Tri? Pak Karno, Pak Soeharto. Dihitung ya Mas ini ya? Iya. Gitu. Silakan. Pak Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, betul ya? Iya. Terus Gus Dur, Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. 7. Yap. Jawabannya 7 ya? 7. Kita punya 9. Di mana yang 2 Pak? Inilah perlunya kita belajar sejarah. Ketika ibu kota berpindah tahun 1946 ke Yogyakarta di Gedung Agung. Nah, kemudian perundingan ada Van Mook, kemudian Renville itu yang menghasilkan satu kesepakatan bahwa dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat memang presidennya adalah Bung Karno, tetapi di dalam Republik Indonesia Serikat itu ada Republik Indonesia, presidennya Mr. Muhammad As'ad. Nah, kemudian ketika terjadi aksi polisionil Belanda yang agresi itu, Bung Karno di Istana Jogja, mana presiden? Saya bukan presiden. Mana Soekarno? Saya Soekarno. Karena wewenang itu sudah diserahkan ke Safruddin Prawira Negara, dibawa ke pemerintah darurat militer di Bukit Tinggi. Maka presiden ketiga adalah Safruddin Prawira Negara. Dua ini gitu, kenapa harus dihilangkan dari sejarah Indonesia? Karena kalau ini kemudian muncul, bisa jadi
seperti Belanda, Jepang itu bisa bangkrut mendadak karena bisa di mahkamah militer, mahkamah internasional kejahatan kemanusiaan. Oh gitu. Jadi iya, itu strategi iya. strategi politik internasional juga saya pikir. Maka Anda harus sangat memahami sejarah. Jangan masalah jadulnya, tapi giroh sejarahnya, nilai-nilai sejarahnya. Kenapa Diponegoro? Kenapa Java Orlok? Diponegoro itu 5 tahun perang, itu kas kerajaan Belanda bangkrut total sebanyak 200.000 gulden. Dan ketika Bung Karno pidato Indonesia menggugat Parlemen Eropa, kelepek-kelepek gitu. Nah, kenapa kemudian hubungan antara Soekarno-Hatta? Soekarno-Hatta itu tidak pernah akur dalam setiap pandangan. Tetapi ketika membincang tentang negara, maka kenegarawanan beliau begitu terasa. Bung Hatta memerintahkan anak ideologisnya untuk mempelajari tentang Indonesia menggugat, dan Bung Karno meminta khusus kepada anak ideologinya untuk mempelajari pemikiran Bung Hatta. Luar biasa kan? Kalau kita tidak belajar sejarah, siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Bahaya itu. Iya betul. Nanti terputus nggak tahu ini. Parahnya di situ. Nanti. Kenapa resolusi jihad? Harus tahu. Kenapa kemudian itu muncul? Amin. Kalau pernah dengar gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selama banteng Indonesia menjadikan secarik kain putih menjadi merah putih dengan darahnya, maka Inggris kita lawan saudara-saudara. Allahu Akbar. Siapa? Itu Bung Tomo bukan? Bung Tomo setelah dapat restu dari Kiai Hasyim. Nah itu kayaknya baru-baru ini gitu ya Pak ya? Iya, maka Anda harus belajar sejarah. Nah meleknya nggak boleh melek K-pop aja, tapi sejarah itu sejarah penting. Gitu. Nah itu. Oke, Mas Dian, proyek selanjutnya apa setelah ini? Ini naskah saya yang terpending COVID adalah antologi Legenda Jombang jilid 3 ini, kemudian trilogi novel sejarah, novel trilogi Bayangkara Triwikrama. Jadi sejarahnya Gajah Mada. Gitu ya? Saya novelkan 3 buku, satu bukunya kurang lebih 400 halaman, insyaallah. Ya, ini sekalian promo ya. Iya boleh. Nanti kalau sudah cetak kesini lagi nanti. Ya, amin. Ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa buku diantaranya Kamus Jombang. Nah, Kamus Jombang itu pun mungkin pilihan terakhir saya terbitkan. Karena saya juga harus ngitung untuk biaya produksi juga, siapa ini peminatnya gitu. Saya juga kadang-kadang perlu realistis ya. Memang gila saya dalam satu titik, tapi titik yang lain saya harus realistis karena untuk membiayai produksi itu juga lumayan. Anda juga menuliskan gitu, paham gitu. Betul. Oke, selanjutnya buku-buku yang akan diterbitkan Mas Dian, semoga segera ya Mas amin, ya. Amin. Nanti bisa dinikmati oleh para pecinta sejarah utamanya ya. Dan pesan Mas Dian buat anak muda mungkin terakhir. Ya, bangsa ini menjadi besar manakala merawat akar sejarahnya. Jadi merawat akar sejarahnya. Anda tidak dilahirkan dari batu, tapi Anda dari orang tua dari orang tua lagi. Sebenarnya di konsep di Jawa itu ada 18 tingkatan. Nasab silsilah dzurriyyat itu ada 18 tingkatan. Itu yang perlu juga kita pelajari. Itu di Jawa. Di Jawa. Dan hampir mirip dengan Perancis. Nah, bahkan kosakata Jawa itu banyak diadopsi Perancis, Inggris dan sebagainya. Kata-kata Kakang Bayus itu dari Kakang Mbakyu. Itu dari Jawa, karena dulu kuli kontrak orang Jawa dibawa ke New Caledonia baru itu jajahan Perancis. Seperti itu. Jadi pesan saya yang utama dan terutama adalah pelajari sejarah Anda, karena bagaimana ibaratnya kalau mau nyabrang itu harus lihat spion. Lah kita spion itu kita melihat masa lalu. Kalau kita mau menendang bola, tendangan pisang, banana kid gitu ya, itu harus paham. Harus mundur dulu berapa langkah baru nendang. Itu tendangannya akan luar biasa. Jadi kita harus berkaca, tapi jangan terjebak glorifikasi atau pengagungan sejarah, dan jangan a priori terhadap sejarah. Karena sejarah itu akan terus berulang. Anda ada hari ini karena ada sejarah kemarin, dan cucu Anda, anak Anda di masa depan karena ada sejarah Anda di hari ini. Gitu. Oke, terima kasih
tadi bagus sekali, jangan sampai kita itu terlena dengan glorifikasi sejarah, tapi juga jangan a priori ya. Karena tahu sejarah itu juga menjadi salah satu hal kita untuk melanjutkan atau berpijak hidup ke depan gitu ya Mas ya. Mas Dian, terima kasih. Sama-sama. Matur suwun sudah datang di studio Suara Tebu Ireng. Dan satu hal bahwa konsep berjalannya saya itu ada 3 ranah, jadi merawat sejarah, mengangkat seni, membumikan budaya. Wah. Itu kayak jadi tagline hidup gitu ya. Prinsip hidup. Terima kasih. Sama-sama. Insyaallah nanti di lain kesempatan bisa hadir kembali bersama dengan Suara Tebu Ireng. Saya pamit bersama dengan Mas Dian. Khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.